Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Afita, NRP 21121210001 dari kelas 2 D4 ITA, melanjutkan penjelasan database dari materi yang keempat, yaitu normalisasi first NF. Tujuannya adalah memahami pentingnya normalisasi, memahami normalisasi bentuk pertama, memahami aturan pembuatan normalisasi first NF. Suatu rancangan database bisa dikatakan tidak baik jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat. Ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Terjadi kehilangan informasi, terjadi adanya redundansi atau pengulangan, atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data, serta adanya null value atau kolom yang kosong yang tidak diisi dengan data tertentu. Kehilangan informasi bisa terjadi apabila merancang database kita melakukan proses dekomposisi yang keliru. Makanya tujuan normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel dengan mengeliminasi adanya duplikasi informasi, memudahkan pengubahan struktur tabel, memperkecil pengaruh perubahan struktur tabel, dan tingkatan normalisasi itu yang pertama adalah first NF, second NF, third NF, dan BCNF. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu FD atau Functional Dependency, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Functional Dependency dapat disimpulkan dengan A anak panah B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Jadi diberikan dua rows, yaitu rows R1 dan rows R2 dalam tabel T, di mana B tergantung dengan A, sehingga apabila R1A dan R2A, maka R1B sama dengan R2B. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Functional dependency, nama anak panah, NRP anak panah nama, berarti nama memiliki ketergantungan dengan NRP. Seperti ini, di tabel ini ada beberapa data yang sama seperti NRP dan nama seperti ini. Hal seperti ini kurang baik apabila database berupa tabel seperti ini, karena akan terjadi pengulangan data. Maka perlu dilakukan normalisasi. Normalisasi yang pertama adalah first NF atau first normal form, merubah dari bentuk tabel tidak normal menjadi bentuk normal. Syarat kondisinya itu dari tabel yang unnormalized dirubah ke bentuk yang normal, dengan kondisinya semua atribut value-nya harus atomik, tidak boleh ada komposit dan multivalue. Harus satu atribut, harus atribut dasar yang tidak bisa dibagi lagi menjadi atribut-atribut yang lain. Tabel dikatakan normalized jika mempunyai penggandaan sel yang sejenis. Misalnya, siswa mengambil mata kuliah. Pada tabel ini, yaitu ada tabel yang ada atribut yang sejenis. Misalnya mata kuliah 1, mata
kuliah 2 dan mata kuliah 3 ini termasuk unnormalized karena dimungkinkan adanya terjadi null value atau mata kuliah yang diambil bisa lebih dari satu atau multi value. Selanjutnya, ciri-ciri tabel yang tidak normal yang kedua adalah elemen datanya memungkinkan untuk null value atau kosong, tidak berisi. Contohnya pada tabel di bawah ini. Tabel yang mencatat nomor SIM siswa. Di sini ada NIS, nama, ada kolom NIS, kolom nama, dan kolom nomor SIM. Apabila ada siswa yang tidak memiliki nomor SIM, maka kolom nomor SIM ini tidak diisi. Seperti yang terjadi pada tabel ini. Maka tabel ini termasuk unnormalized. Normalisasi 1NF itu bisa disebabkan oleh tabel siswa karena memiliki adanya multi value kolom. Contohnya seperti pada tabel ini. Ini tabel sebelumnya itu NRP, nama, lalu di sini ada kolom mata kuliah. Lalu apabila dinormalisasi, maka dipecah menjadi dua tabel atau dua entitas. Menjadi tabel pertama itu bernama siswa yang terdiri dari NRP dan nama, dan tabel yang kedua bernama siswa MK yang terdiri dari NRP dan mata kuliah. Lalu antara tabel siswa dan tabel siswa MK itu ditarik relasi ini yang berupa NRP-nya primary key yang berupa NRP itu sama. Dan juga ini ada beberapa contoh lain. Apabila ada satu tabel yang kolom-kolomnya itu dimungkinkan akan memiliki lebih dari satu nilai atau nilainya kosong. Kalau lebih dari satu nilai, maka nanti akan terjadi redundansi data. Hal tersebut tidak bagus pada database, maka sebaiknya dilakukan pemisahan tabel namun memiliki satu primary key yang sama, dan tabel yang kedua memiliki foreign key. Bentuk normalisasi 1NF. Di sini ada tabel EMP-PROJ yang memiliki SSN, ename, PNO, dan hours. Lalu dilakukan normalisasi bentuk pertama. Maka didapat dua tabel EMP-PROJ 1 dan EMP-PROJ 2. EMP-PROJ 1 memiliki kolom SSN dan ename, EMP-PROJ 2 memiliki SSN, PNO, dan hours. SSN antara tabel yang pertama dan yang kedua ini memiliki primary key yang sama yang berupa NSN, dan ini dihubungkan dengan relasi. Lalu EMP-PROJ 2 memiliki foreign key yang berupa PNO. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.